Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar perkuliahan, kampus, juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini sesuai dengan postingan aku sebelumnya, aku ingin membagi kembali nih ide topik penelitian skripsi khususnya untuk mahasiswa hukum. Nah, yang kali ini aku mau berbaginya untuk yang ngambil konsentrasinya hukum perdata. Berarti ini adalah video part yang kedua. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir ke channelnya aku ini, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian mau tahu ini konten tentang apa sih gitu ya. Nah, kalian boleh cek deh di playlist channel YouTubeku. Di situ ada mau tentang skripsi, ada ide topik penelitian skripsi aja udah 4 video. Nah, yang part 1 khusus untuk hukum perdata silahkan ya dicek. Ayo kita bahas. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi sebelum aku ngasih apa aja ide topik ya untuk penelitian skripsi kalian, nah dengan tidak bosan-bosannya aku informasikan, aku memberitahukan kepada kalian bahwa apa yang aku sampaikan ini bisa boleh kalian pakai untuk ide skripsi kalian. Lalu kemudian kalian mau kembangkan lebih lanjut juga silahkan, karena ini kan cuma berupa ide. Selanjutnya kalian sendiri yang mengembangkannya, mencari rumusan masalahnya gitu ya. Dan kalaupun nggak mau ya nggak masalah, mungkin ada ide kalian sendiri yang lebih menarik, boleh banget kalian pakai gitu ya. Jadi nggak harus patokannya di video ini. Yang kedua, aku mau ngasih saran ke kalian bahwasanya yang terpenting itu adalah kalian menguasai nggak kira-kira dengan topik materi tersebut, dengan topik yang aku bagikan gitu ya. Jangan karena udah dapet nih ide dari Bu Rani gitu kan ya, terus kalian tapi sebenarnya nggak menguasai apa sih nih permasalahannya nanti ya. Udahlah, mending dapat judul duluan aja ngajuin. Nah, jangan seperti itu ya. Yang penting adalah kuasai dulu. Jadi misalnya kayak nanti ada topik tentang perlindungan konsumen. Nah, kalian tuh harus paham dulu perlindungan konsumen tuh membahas apa aja sih, aturannya bicara seperti apa sih, lalu kemudian hak dan kewajibannya bagaimana. Nah, kalian pahami hukum dasarnya lah, konsep dasarnya gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk mengambil gitu ya ide yang sudah saya bagikan tanpa kalian menguasai materinya, karena itu susah nantinya gitu ya, kalian yang keteteran. Nah, kuncinya itu kuasai apa yang mau kalian teliti gitu ya. Kalau kalian sudah menguasai, pasti kalian pede ketika ditanya sama dosen pembimbing, bahkan nanti pas seminar proposal atau sidang akhir diajukan pertanyaan oleh dosen penguji, nah kalian pede banget gitu. Lalu kemudian aku juga mau ngasih saran, coba dicek sekali lagi, dicek apakah dari ide-ide yang aku bagikan ini yang kalian tertarik ingin mengambilnya itu sudah ada atau belum ya kira-kira penelitian sejenis gitu ya sebelumnya. Nah, kalian harus pastikan itu. Kalau misalnya udah ada nih yang ngangkat gitu ya, nah kalian lihat perbedaannya apa gitu ya. Lihat yang penelitian sebelumnya, kira-kira ketika kalian bandingkan nantinya dengan masalah penelitian yang kalian punya, judul kalian, fokus penelitiannya. Nah, kalau misalnya berbeda berarti aman. Kalau misalnya sama, so kalian harus cari yang lain topiknya. Oke ya. Gak berlama-lama lagi nih, aku akan langsung bagikan. Aku sudah buat beberapa ide topik penelitian untuk mahasiswa hukum perdata. Jadi yang konsentrasinya hukum perdata, ayo merapat ke sini. Ide topik penelitian yang pertama itu berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini viral, teman-teman. Iya, kasusnya MS Glow versus PS Glow. Kalau kalian sudah baca putusan dari pengadilan Surabaya, kebetulan saya sudah baca gitu ya. Nah, ini ada hal yang menarik gitu ya. Dalam gugatannya itu yang dipermasalahkan adalah ternyata merek yang beredar, merek MS Glow yang beredar di pasaran itu, pendaftaran mereknya
namanya ya MS Glow for Cantik Skincare, tetapi yang beredar di pasaran itu hanya MS Glow-nya saja, tidak ada kata ikut kata belakangnya gitu for Cantik Skincare. Nah, kalian boleh nih untuk diteliti apakah gitu ya hal tersebut melanggar ketentuan hukum merek. Coba deh, jadi kalau misal mau dibuat penelitian itu bisa aja kayak analisis yuridis terkait dengan penggunaan label suatu merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah didaftarkan oleh pemiliknya. Jadi permasalahannya ambil aja dari contoh kasusnya MS Glow versus PS Glow. Paham ya sampai sini? Ini di bidang hak kekayaan intelektual, teman-teman. Oke, itu udah satu nih, udah aku ngebuka jalan buat teman-teman. Apalagi ini penelitiannya kalau tertarik itu hal yang relatif baru loh ini gitu kan ya. Saya rasa juga masih belum banyak yang mau meneliti tentang itu, yang ngambil tentang hal tersebut. Karena kasusnya aja baru 1-2 mingguan ini kan hebohnya. Nah, yang kedua adalah kita merapat dulu ke perlindungan konsumen, teman-teman. Ada 2 topik penelitian nih yang menarik untuk kita coba analisis. Yang kalian deh, bukan kita. Kalau kita mah termasuk saya gitu ya. Yang boleh kalian coba untuk analisis. Yang ini berkaitan dengan peran, coba deh kalian, peran Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan alias BPOM terkait adanya peredaran suatu produk yang tidak memiliki label etiket berbahasa Indonesia. Nah, itu gimana sih? Nah, masalahnya kalau misal terkait hal ini itu biasanya sifatnya yuridis empiris gitu ya. Kalian membutuhkan data. Kalian harus melihat misalnya di toko-toko obat-obatan gitu ya, ada nggak kalian menemukan obat dari luar gitu ya yang ternyata kalian lihat pada kemasannya itu tidak mencantumkan bahasa Indonesia. Nah, kalian lihat lagi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya kalau saya tidak salah itu sudah jelas ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada obat-obatan yang beredar gitu ya yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada kemasannya. Nah, itu gimana nih kira-kira peran dari BPOM-nya sendiri, atau mungkin juga mau luas gitu ya, badan pengawasnya kan juga termasuk pemerintah setempat, pemerintah melalui dinas perdagangan misalnya. Kalian boleh meneliti itu, minta datanya, dan berarti kalian nanti interview para pihak tersebut gitu ya. Lalu kemudian juga ini juga yang menarik karena sempat heboh pemberitaan di mana seorang konsumen gitu ya, konsumen membeli sebuah makanan gitu karena tertarik dengan gambar makanannya pada sebuah brosur atau iklan yang dia lihat. Tetapi ternyata pas dibeli itu nggak sesuai dengan yang ada pada tampilan foto atau gambar pada iklan yang tertera. Nah, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen itu seperti apa sih tanggung jawab pelaku usaha? Apakah ada pelanggaran di situ? Kalian boleh coba teliti. Kira-kira berhak gak sih kalau misal konsumen menuntut akan hal tersebut? Nah, itu juga bisa kalian teliti gitu ya. Itu berarti normatif aja gitu. Oke ya, udah berapa nih? Udah 3 kan. Lalu yang keempat ini kita agak ke hukum perusahaan. Siapa nih kira-kira yang peminatannya perdatanya pada hukum bisnis ya, hukum perusahaan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya tahun lalu itu kan ada ya ketentuan dari Kemenkumham, ada namanya perseroan perorangan kalau tidak salah saya. Nah, perseroan perorangan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang saja. Nah, itu statusnya badan hukum. Coba deh kalian analisis gitu ya. Kenapa bisa perseroan yang didirikan oleh 1 orang itu disebut dengan statusnya sebagai badan hukum? Bukankah untuk yang namanya badan hukum itu berarti kan ada harta kekayaan yang dimasukkan sebagai modal, ada pemegang saham, ada RUPT layaknya PT yang ada di Undang-Undang PT, teman-teman. Jadi ya. Nah, kalau 1 aja berarti
dia pemilik modal sekaligus pemegang saham. Siapa yang akan melakukan pengawasan? Nah, coba kalian analisis itu gitu ya. Jadi analisis yuridis terhadap status badan hukum pada perseroan perorangan namanya. Nah, tuh kalian coba. Udah 4. Ada lagi nggak ya kira-kira? Kayaknya itu aja deh. Coba cek bentar ya teman-teman ya. Aku cek kayaknya ada satu lagi nih judul yang perlu aku bagikan. Karena kalau nggak salah aku udah nyusunnya 5. Sebentar, aku cek dulu ya. Nah, ternyata setelah aku cek ada satu lagi nih ketinggalan terkait dengan pinjol alias pinjaman online. Nggak usah susah-susah, kalian boleh mencoba menganalisisnya dari perspektif syarat perjanjian, syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. Jadi analisis terhadap pinjaman online dalam perspektif syarat sah perjanjian pasal 1320. Jadi memenuhi nggak sih itu syarat sah? Kalian tahu kan kalau pinjaman dalam konteks ini itu pinjaman online yang ilegal dia, yang banyak terjadi di masyarakat, yang ujung-ujungnya jatuhnya kayak bentuk pemerasan segala macam itu. Coba kalian teliti. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan syarat sah 1320 itu ada unsur yang dilanggar nggak dari 4 syarat tersebut. Coba kalian teliti, itu normatif teman-teman. Oke? So teman-teman, mungkin segitu aja ya. Udah lumayan nih 5 ide topik penelitian yang bisa aku bagikan kepada kalian. Kalau kalian tonton di part 1 itu ada 6 judul. Nah tambah sekarang 5, jadi udah 11 loh ide topik penelitian yang aku bagikan. Kalau kalian mau ngambil silakan dikembangkan, karena yang nonton di part yang 1 aja udah ratusan yang nonton. Itu beberapa udah ada yang DM aku melalui Instagram katanya mau ngambil salah satu judul dari 6 yang aku bagikan. Artinya saingannya juga banyak ya. 6 judul doang diambil direbutin beberapa mahasiswa. Nah, kalian harus cari pembedanya, jangan sampai sama. Yang pasti lacak ya, apakah ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kalau misalnya ada, ganti entar rumusan masalahnya, judulnya diolah lagi, dikembangkan lagi gitu ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dong di-share ke teman-temannya. Oke, kemudian please dong subscribe gitu ya. Nggak salah dong kalau misalnya cuma subscribe aja, klik gitu kan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.